Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya ya. Suara saya terdengar jelas ya. Oke. Nah, ya hari ini kita adalah sesi web terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi minggu depan adalah penyelesaian tugas. Lalu di minggu berikutnya Bapak Ibu akan melaksanakan UAS. Nah, kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk menghadapi UAS ya. Jadi kemarin banyak kisi-kisi soal UAS gimana, kisi-kisi soal UAS gimana. Tutor tidak memiliki akses ya Bapak Ibu ya. Jadi tutor hanya aksesnya ke e-learning saja. Kalau bisa menampilkan UAS saya tampilkan sekarang ke Bapak Ibu ya biar nilainya bagus. Cuman sayangnya memang tidak ada aksesnya. Dan soal UAS yang membuat adalah langsung dari kampus UT-nya dengan ya privacy seketat mungkin ya biar soalnya nggak bocor gitu. Nah, kemudian mengkonfirmasi kembali apakah Bapak Ibu masih belum mendapatkan modul cetak. Sudah semua? Ada yang belum dapat modul cetak? Siapa yang belum punya modul cetak? Ya, bagi yang belum dimaksimalkan saja penggunaan modul digitalnya ya. Nah, di sini di bagian pendahuluan, di bagian pendahuluan sudah ada link ke modul cetaknya. Silakan ini bisa dipelajari. Ya, masuknya menggunakan name dan password, kemudian dimasukkan captcha-nya ya. Nah, di sini ada 12 modul. Teman-teman diharapkan sudah menguasai semua teorinya, karena kalau untuk UAS nanti kan paling banyak adalah teori ya. Walaupun nilai praktek kita besar, rata-rata 100 misalkan, ya kalau misalkan UASnya anjlok, ya itulah jadi kurang maksimal hasil akhirnya. Ini masuk masuk ke Zoom gampang-gampang aja kan ya Bapak Ibu ya? Ini kok pada bilang nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Aman aja kok padahal. Di sini sudah bergabung ada 11 orang, 10 ya, 11-nya saya. Oke, kalau misalkan kita review kembali ya dari materi sebelumnya. Dari materi pertama kita buka apa akses e-learning, kita menguasai konsep pembelajaran online. Kenapa pembelajaran online itu harus dilaksanakan? Walaupun saya mengajarnya PAUD, kenapa tetap harus belajar membuat produksi bahan ajar online gitu ya? Ya karena untuk kebermanfaatan ya, jadi kebermanfaatannya nggak hanya untuk anak-anak di kelas kita, tapi bisa digunakan ke sekolah lain misalkan. Selanjutnya, teman-teman juga sudah belajar kelebihan dan fungsi pembelajaran online. Kemudian belajar apa lagi yang sudah? Kelebihan dan fungsi, model-model pembelajaran online ada apa saja? Ada blended learning, online learning. Lalu bagaimana menulis naskah konten pembelajaran online. Lalu
teknik pembuatan konten pembelajaran online. Kita sudah belajar eh, ini ya, metode ADDIE, Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation. Terakhir ADI gitu ya. Kemudian sudah dibuat semua medianya, kita masukkan ke Content Management System atau CMS. Ada juga yang membuat Learning Management System atau LMS seperti Google Classroom. Sudah ya, pakai Google Classroom aja. Lalu ada yang menggunakan cloud computing. Ternyata ada yang menggunakan media akhirnya produknya Canva. Nah, itu juga termasuk ke cloud computing karena dia penyimpanannya di awan, penyimpanan awan ya teman-teman, cloud computing. Lalu apa saja model komunikasi online ini harus teman-teman pelajari ya. Penilaian pembelajaran berbasis online, bagaimana kita melakukan assessment, apakah melalui kuis, ada yang melalui Google Form, ada yang membuat word wall, ya, Wayground, dan lain-lain. Lalu evaluasi terhadap pembelajaran online itu sendiri, apakah sudah efektif dilakukan di kelas kita atau belum, ya. Bu, kenapa sih harus melalui apa tugas satu, tugas dua, tugas tiga? Padahal kan saya udah kepikiran nih mau bikin media apa, ya udah langsung bikin aja. Tidak seperti itu ya teman-teman ya. Tetap harus melewati tugas satu karena harus kita harus merangkum apa yang menjadi kebutuhan. Bikin media tuh nggak asal bikin media aja, tetap harus sesuai analisis kebutuhan. Jadikan media kita ini sebagai solusi dari masalah yang memang ada, ya, solusi yang dibutuhkan oleh sekolah atau masyarakat. Nah, selanjutnya teman-teman diharapkan mempelajari modul ya, demi nilai UAS yang bagus. Oke, selanjutnya kita membahas ke tugas terakhir. Bu, bagaimana sih mengisi tugasnya, misalkan gitu ya. Oke, kemarin itu sebentar. Salah. Siapa tuh nangis? Tugas. Ini dia, format tugas 3. Hmm, ya, tugas 3 sudah ada di sini, sudah ada yang submit juga satu orang. Formatnya sudah saya bagikan ya di mana namanya? Di WhatsApp grup. Oh, belum masuk. Tugas 3. Nah, sambil menunggu kita cek dulu. Format tugas 3. Oh, belum. Ya Allah, internetnya. Di sana hujan Bapak Ibu? Di Nggih, Bunda. di sini Tidak, hujan. Ibu Madiun aman. Wah, Masya Allah. Di sini hujan terus banget tadi. Ini internetnya nggak muter sama sekali. Oke, sambil menunggu kita ini deh. Sambil menunggu, oke kita pakai yang ini dulu deh.
Ya. Jadi, apa saja yang perlu masuk ke dalam tugas 3 kita? Apakah kita membuat video lalu sudah? Atau gimana? Apa yang dilampirkan gitu ya? Bentar. Nah, kalau mengacu pada ini ya, pada langkah-langkahnya. Di sini teman-teman silakan mengimplementasikan rancangan desain yang telah disusun pada tugas 2. Ya, ini boleh ditambahkan animasi, simulasi, lebih interaktif, bikin video pembelajaran. Jadi kalau mau mengembangkan lagi dari rancangan yang sebelumnya, silakan dikembangkan gitu ya, buat sesempurna mungkin. Oke. Nah, lalu oh ini udah bukan, nggak masuk lagi nih. Oke, lalu bagaimana contoh formatnya? Kemarin itu pokoknya halaman pertama cover ya Bapak Ibu ya. Cover silakan diberi logo. Itu ya. Nah, lalu di halaman keduanya Bapak Ibu tuliskan nomor 1 link video simulasi ya. Nah, video simulasi itu kan kemarin saya kasih pilihan ada 4 format ya. Pilih salah satu saja. Nah, langkah yang pertama, kalau Bapak Ibu mau simulasi alat yang sudah kita bikin, jadi kan kita sudah memproduksi bahan ajar online kan, ada yang bikin video, ada yang bikin modul, ada yang bikin apalagi kuis. Nah, ini tuh dipaparkan di eh, peserta didiknya. Peserta didiknya siapa? Kalau peserta didiknya memang rekan sejawat, ya sudah, silakan paparkan ke rekan sejawat. Kalau peserta didiknya anak-anak, ya sudah paparkan ke anak-anak gitu ya. Minimal satu anak saja tidak apa-apa, gitu ya. Pasti yang Di depan kelas buat video sedang menggunakan atau menjelaskan produk bahan ajar online yang Bapak Ibu buat. Nah, atau ya, jadi pilih salah satu. Kalau misalkan, Bu, saya kerjanya di luar negeri, saya nggak ada anak kecil di sini, lantas bagaimana? Screen recorder, ya, screen recorder, rekam aja, rekam cara penggunaan media yang udah Bapak Ibu buat, gitu. Direkam layar, nah, apa sih namanya rekam layar? satu. Bagaimana caranya menggunakan rekam layar? Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi screen recorder ada ya di handphone atau di iPad ada, atau menggunakan aplikasi Camtasia juga bisa. Yang paling mudah adalah merekam menggunakan Zoom ya, record record Zoom. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak bisa merekam sendiri, maka hubungi saya untuk membantu merekam. Nanti Bapak Ibu presentasikan produknya, saya rekamkan, nanti baru kita upload ke YouTube atau Google Drive. Nah, kalau produk akhirnya adalah video saja, maka diupload saja dilampirkan link video itu saja. Jadi tidak perlu menjelaskan lagi, teman-teman. Saya membuat video bla 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 bla, tidak perlu dijelaskan lagi. Langsung dimasukin aja link videonya di sini ya. Masukin linknya apa? youtube.com. Ya, yang benar tapi linknya ya, yang pastikan saya bisa masuk gitu. Nah, pilih salah satu dari 3 ini. 4 sih kemarin pilihnya 4. Yang satu screen mandiri, yang satu dibantu tutor untuk merekam. Nah, lalu bagian 2 apa? Bagian 2 adalah link media atau produksi bahan ajar online. Ya, produk bahan ajar online. Bapak Ibu sudah buat apa aja? Misalkan bikin modul atau e-book atau apalagi buku digital. Ya, terserah Bapak Ibu menamakannya apa ya. Dilampirkan di sini. bla bla bla.com. Ya,
Misalkan ini juga bebas. Kalau bentuk akhirnya PDF ya sudah di PDF-nya diupload ke Google Drive, lalu linknya disematkan di sini. Mau PDF boleh, Canva boleh, apalagi Flip HTML5 juga boleh. Ya, bentuk e-book, modul, buku digital itu macam-macam. Jadi gunakan yang Bapak Ibu memang kuasai. Kalau nggak ngerti, tanya ya. Kemudian selain ebook atau modul, mungkin ada yang bikin video. Ya, silakan dilampirkan link videonya. Kuis. Nah, kuisnya ada yang pakai Google Form, ada yang pakai apalagi Wayground, ada lagi yang pakai apa satu lagi Word Wall. Ada yang pakai Canva, boleh silakan dilampirkan linknya ya. Ada juga yang kuisnya, Bu, kuis saya masukkan ke video. Lalu bagaimana? Ya sudah, berarti itu sudah lengkap. Sudah ada video, sudah ada kuis. Ini belum ke download kah? Oh, udah nih. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai yang sempurna? Ini saya paparkan kembali ya. Nah, ini ya, kalau kemarin formatnya seperti ini kan, ada bobotnya di sini. Nah, misalkan Bu di antara link produk ini saya hanya ada video, ya sudah diupload saja yang video saja. Kalau ada mau tambahan modul, mau ada tambahan gamifikasi, ya sudah disilahkan ditambahkan. Jangan lupa semua saat penggunaan produk ini Bapak Ibu rekam ya. Boleh merekam langsung di kelas, boleh merekam layar gitu ya. Nah, bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal misalkan? Nah, cover jangan lupa ya, cover nilainya 5 sendiri nih. Nah, kemudian ada link video. Videonya sudah komplit lah, misalkan sudah komplit videonya ya sudah berarti 30. Desainnya juga sudah bagus 30. Nah, tapi Bu, videonya isinya materi doang. Nah, nggak ada gamifikasi, nggak ada kuis. Jadi video saya ya udah materi aja Bu, saya ngajarin materi aja. Nah, maka tidak akan mendapatkan bobot sempurna ya, nggak maksimal 35, mungkin mendapatkan di angka 20. Di sini kemungkinan masih mendapatkan 85 kalau videonya kurang lengkap. Jadi teman-teman, walaupun produk akhirnya video aja satu, tapi kalau sudah ada materinya, sudah ada kuisnya, itu dinyatakan sudah cukup interaktif ya, dan terintegrasi. Sekarang kita coba lihat contohnya. Nggak masuk. Oh, ini. Contohnya yang tadi saya share itu berupa rekam layar ya atau screen recorder. Bapak ini menggunakan aplikasi Zoom kalau nggak salah. Ini kelas 68. Belum keluar videonya nih. Ya Allah lamanya gitu ya. Nah, oke, di sini adalah produk Bapak Agus. Produk Bapak Agus. Pak Agusnya joinnya kemarin. Oh ya betul, Pak Agus join kemarin. Nah, di sini Pak Agus merekam layar menggunakan Zoom. Pertama dia perkenalan dulu. Pertama bingung dulu sih, nggak apa-apa. Ya, silakan kalau mau ada yang dihormati dan lain-lain gitu ya. Situasi di SMP. Dia menyebutkan ada siswa-siswi SMK di sekolahnya. Nah, di sini Bapak merekam. Jadi anak-anak
Google. Ya, link Google Classroom. Dia masuk ke Google Classroom-nya. Dijelaskan saja seperti biasa ya. Nah, WA itu nanti kita lihat di sini ada link untuk masuk ke Google Classroom. Google Classroom tersebut kita klik. Setelah beberapa saat akan muncul kelas daring pembelajaran itu satu forum, dua tugas kelas yang tiga orang, yang orang atau tugas. Nah, dijelaskan satu-satu. Di situ ada fitur apa saja. Yang pertama adalah pengenalan hardware ini sebagai tugas. Nah, dijelaskan ini tugas apa, ini materinya apa, ini kuisnya apa, Mak. Lalu ada materi video apa, itu nanti dibuka satu persatu seperti ini. Adanya video, nah, nanti kalian klik di video ini di kolom ini ya, klik. Nah, nanti muncul video pembelajaran. Nah, di sini kalian klik. Di sini ada pembelajaran, ada ajuan komputer, belajar kuis, kuis atau tugas tik. Nah, tugas tik itu sini kalian klik evaluasi pembelajaran. Nah, jadi benar-benar mirip seperti video tutorial ya. Setelah itu ada namanya kuis. Nah, di sini kuis teman kalian sudah mengisi ya, ini. Kemudian kalian untuk yang belum mengisi evaluasi pembelajaran TIK, di sini kalian isi nama, kelas, kemudian kan. Nah, ya, ada materi ya tadi punya Pak Agus ini ya. Ada materi bentuknya video, ada materi bentuknya PowerPoint, lalu ada kuisnya. Terakhir dia mengunggah kolom tugas. Nah, ini tugasnya menyebutkan nama-nama perangkat dan lain-lain. Nah, Pak Agus di sini menggunakan Google Classroom. Tadi Google Classroom-nya ya. Kalau misalkan kita coba membuat rangkaian tugasnya berarti seperti apa, Bu? Gitu ya. Nah, di sini berarti Pak Agus halaman satu cover ya, halaman duanya dia berarti menggunakan screen recorder. Ya sudah dihapus gini aja. Halaman pertama cover tadi ya, silakan diberi logo dan nama ya. Lalu link video simulasinya menggunakan link YouTube atau Google Drive silakan. Nah, berarti kan demikian nih. Ini Pak Agus sudah simulasi. Di sini Pak Agus ya boleh dijelaskan apa rekam layar atau screen recorder menggunakan menggunakan apa aplikasi Zoom. Nah, kemudian link medianya ada apa aja nih Pak Agus di sini kira-kira? Kalau nggak salah saya udah join kelasnya Pak Agus. Room siapa nih? Kelas room siapa nih? Coba kita buka ya. Ini adalah classroom Wayground. Oh, ini kelas Pak Agus ini kelas daring pembelajaran nih. Nah, berarti di sini Pak Agus kita cek materi coba. Materi pembelajarannya bentuknya MP4. Nah, teman-teman, berarti di sini adalah video ya. Ini videonya beda sama video yang dia ngerekam layar tadi, bikin tutorial tadi. Video ini benar-benar video materi. Oke, video materi yang dia produksi untuk tugas mata kuliah ini. Nah, ayo kita kupas linknya. Ini susah sekali kupas linknya. Ya, anggap saja linknya ini ya, Google Drive ya. Nah, berarti di Pak Agus ada video link Google Drive.com, itulah ya. Nah, kemudian Pak Agus ada apa lagi selain video?
Ini nggak bisa di copy ya. Oh, ini ada nih copy link address. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini link videonya Pak Agus. Lalu di sini Pak Agus ada materi PowerPoint. Nah, ini ada PowerPoint-nya Pak Agus nih. Kita copy linknya. Berarti PowerPoint masuknya kemana? Modul atau buku digital. Nah, sudah ada modul. Pak Agus ada apa lagi ya kira-kira? Ada kuis di sini. Ya, kuisnya Google Form. Nah, lalu Pak Agus ada apa lagi kira-kira di sini? Ini apa nih? Ini adalah tugas, cuman nggak bisa di copy link. Nah, berarti tinggal mengcopy link rumahnya atau classroomnya. Nah, teman-teman bisa di sini link apa? LMS ya, masuknya LMS, CMS, boleh apapun teman-teman menamakannya. Pada dasarnya sama saja rumah gitu ya. Rumah. Nah, berarti kan ini sudah lengkap ya, sudah selesai semua. Kalau misalkan produk saya hanya video, Bu, lantas bagaimana? Kalau videonya sudah ada materi dan kuis, ya sudah, berarti yang dilampirkan video saja cukup. Kuisnya ada main tebak-tebakan, Bu, di videonya. Ya sudah, video aja berarti kayak gini aja. Udah apa namanya? Ngisinya seperti ini saja. Mau dikopas ke semuanya juga boleh gitu ya. Contoh lain, atau ada yang mau nanya dulu deh. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu? Kalau contoh yang mengajar langsung di depan kelas sudah saya lampirkan contohnya ya, ada di format tugas 3. Jadi di depan kelas silahkan bisa menggunakan AFP, bisa menggunakan smartboard, smart TV boleh, laptop boleh, proyektor juga boleh. Anak-anak hari ini Bapak akan memaparkan, Bapak membuat modul digital. Produk akhir saya modul doang, Bu. Nggak apa-apa. Yang penting divideokan bagaimana cara menggunakannya. Seperti itu. Ada lagi? Silakan Bu Siti. Iya, saya mau tanya. Saya kemarin kan sudah bikin video yang apa namanya? Video interaktif yang buat ngajar di anak-anak. Terus saya kemarin juga sudah mengajarkan yang di video itu saya presentasi dengan anak-anak. Dan anak-anak itu saya sudah bisa mencakup kesempurnaan tugas itu belum. Kalau belum ini Ibu berarti gimana? dari awal merancang tugas satu, produk akhirnya adalah video bareng anak-anak ya? Atau Iya, gimana? yang kemarin saya tanyakan itu, saya ketika mau apa itu ada pilihan dua link kemarin, Oke. saya ngambil yang mana Bu gitu. Ketika saya sudah bikin video dan saya nanti untuk apa katanya biar lebih bagus bobotnya untuk dipresentasikan gitu. Berarti saya ambil link yang atas kemarin itu. Nah, Mm-mm. untuk apa namanya? Kuisnya itu saya bikin gulungan kertas gitu sama anak-anak gitu. Oh, kuisnya langsung on the spot berarti. Iya, gimana? Apa perlu saya Langsung. Berarti sebetulnya kalau kita tarik dari rancangan pertama, di rancangan pertama Ibu ada rencana bikin kuis gak? di rencananya kemarin lupa di tugas satunya. Belum kayaknya baru saya waktu ngirim tugas pertama itu bikin video interaktif gitu saja. Oh, bikin Terus video kemarin interaktif. kata ibu ya untuk diperbaiki di apa namanya boleh gimana? Oh, oh, berarti boleh penambahan aja Bu, nggak apa-apa. Ditambahkan saja. Berarti itu kan asesmen ya. Nah, Asesmen mah memang sesuai kebutuhan kelas. Asesmen tidak digital, tidak apa-apa. Yang penting masuk ke dalam video pemaparan.
Oh, nggih. Ya. Ya, Terus tadi maaf tadi kan masih jalan, agak agak kurang ini. Yang perkenalan tadi gimana, Bu? Yang gimana Bu, putus-putus Bu? ya, tadi waktu Ibu menyampaikan tentang perkenalan tadi, apa waktu prestasi apa bikin videonya, Bu, tadi? Tadi lo punya Pak Agus tadi yang saya tadi Oh, masih di jalan oh gitu. yang memperkenalkan. Nah, Heeh. itu tadi gimana? Oh, jadi Pak Agus di sini memang produknya dua video. Satunya kan video materi, hanya full materi. Satunya video Ya. menjelaskan produk dia. Gitu. Nah, dia sih Berarti dua-duanya ada perkenalan. Dua-duanya beliau ada perkenalan. oh, gitu. Ya, ya. Hmm. Kemarin saya tuh apa untuk di video interaktifnya itu saya belum memperkenalkan siapa saya, Oh. cuman hanya di cover videonya aja. Apa perlu saya sempurnakan pakai perkenalan gitu? Kan Ibu yang video interaktifnya sudah dibuat. Sudah, dan itu rekaman saya sendiri begitu. Maksudnya ya ada gambar-gambarnya, namun Heeh. yang berbicara itu saya kan mau cari gambar itu katanya bagusan ini sampean aja gitu. Ya udah, akhirnya saya yang ngomong sendiri gitu, tapi ada gambar-gambar yang Oke. muncul seperti itu. Ah, berarti di Tapi sayangnya yang nggak memperkenalkan. ini aja Bu. Ibu rencana mau apa namanya? Ngerekam diri sendiri di depan kelas atau seperti Pak Agus rekam layar. Hmm, kalau kemarin lebih enakan sih mempresentasikan ke anak-anak gitu. Betul. Jadi Ibu bisa menggunakan ada apa di sekolah? Ada AFP, Smart TV atau pakai laptop atau pakai proyektor? Oke, Smart TV itu yang sekarang apa yang TV lebar itu. Wah, enak itu. Udah pakai itu aja. Video ibu dimasukin ke situ. Nanti perkenalan langsung. Anak-anak, hari ini kita mempelajari video yang sudah ibu buat. Nah, boleh seperti itu. Gitu ya, berarti sudah insya Allah sudah selesai ya Bu ya, saya tinggal bikin laporannya ya. Iya, sama kuisnya ya Bu ya. Pastikan ada asesmen ya. Oh iya, di kuisnya waktu mempresentasikan tuh langsung saya ajak kuisnya itu. Cuman Boleh. untuk di laporannya ya berarti langsung seperti yang Ibu sampaikan akhir tadi ya saya Betul, bikinnya. betul, betul. Jadi nggak apa-apa Bu ya, waktu saya menyampaikan di depan anak-anak itu saya nggak mempresentasikan namanya saya siap ya, terus ini gini, gini seperti Pak Agus tadi nggak apa-apa ya, karena kan saya langsung ke anak-anak yang sudah kenal ke saya juga gitu. Oh, ya, 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 ya. Udah jadi ya Bu ya videonya ya? Tinggal editingnya belum Oh, ya. selesai. Editing kalau misalkan mau di sini di ruangan ini ibu langsung videokan salam apa perkenalan juga nggak apa-apa nanti tinggal dijahit. Oh, Terpisah, terpisah tidak apa-apa kalau mau. Maksudnya kan ngeteknya pisah nih, lalu nanti tinggal digabungkan gitu bisa. jadi ininya masalah baju nggak sama dengan Nggak yang di apa-apa, video nggak itu apa-apa. digabungkan nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Bahkan ada yang perkenalan ya, perkenalan nama saya Agita Violi misalkan. Saya ya. membuat produk ABCD, tapi pada pelaksanaannya teman saya yang menggunakannya di kelas gitu juga nggak apa-apa. Jadi kita bahkan jadinya tahu kalau media kita tuh beneran bisa dipakai gitu. Oh, ya, ya, ya. Ya Hmm. nanti berarti kalau saya kan memperkenalkan sendiri mungkin nanti saya tambah ya perkenalan eh, apa namanya di awal video itu Hmm. memperkenalkan siapa saya dan ini tugas Betul, dari UT bla 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 bla. betul. Kemudian baru dibetulkan video yang bikin yang pasti itu ya. Ya, boleh, boleh seperti itu. Terima kasih. Sami-sami Bu Siti. Ada lagi teman-teman yang lain? Oh iya, sebelum mengupload tugas 3 ya, saya mengingatkan kembali. Ternyata kemarin itu banyak yang salah mengisi. Jadi kalau dari Prodi himbauannya adalah sebelum mengupload tugas 3 diharapkan mengisi angket evaluasi tutor terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah di sini misalkan kita edit nih. Nah ada yang ini, ada yang salah gitu.
Jadi dikira dia yang sangat baik itu yang nomor satu, yang sangat tidak baik nomor empat. Jadi kan ini sangat mempengaruhi penilaian tutor ya teman-teman ya. Keberlangsungan hidup tutor di universitas terbuka gitu. Kalau dapat nilainya sangat tidak baik semua ya besar kemungkinan tidak akan dilanjutkan seperti itu. Jadi ya besar harapan saya kepada Bapak Ibu untuk memberikan penilaian yang sejujurnya ya. Kalaupun memang ada dari saya yang sangat tidak baik atau memang responnya kurang lama gitu ya, itu silakan langsung disampaikan ke saya gitu ya. Langsung di WhatsApp aja gitu agar saya bisa eh, memperbaiki ya untuk kelas-kelas berikutnya. Tapi kalau di sistem saya langsung dinilai satu semua, wah kemungkinan semester depan saya nggak akan dapat kelas gitu. Ya, jadi semoga apa yang sudah saya dampingi Bapak Ibu selama satu semester ini ada manfaatnya ya. Kemudian tadi ya yang paling atas itu sangat tidak baik, yang paling bawah sangat baik. Lalu jangan lupa untuk upload tugasnya terakhir tanggal 23 November. Oh, enggak, tanggal 1 Desember. Tanggal 1 Desember. 1 Desember. Lalu untuk absensi ya. Ini masih gabungan dari dua kelas. Sambil kita absen deh. Oke. Ini 67. Belum diisi ini. 67 salah. Sesi 7. Hari Senin sudah sesi 8. Kalau ada yang mau didiskusikan di forum diskusi silahkan. Nah, ini Bu, mohon kita... maaf. Ya, Pak, silakan. Kalau untuk web sekarang yang terakhir ya Bu ya. Betul, sekarang yang terakhir. Jadi, kalau masih ada absen-absen yang kurang bobotnya, mari kita ini ya, perbaiki. Nah terus untuk tugas 3 itu Mm-mm. hanya tutorial seperti di YouTube itu nggak apa-apa ya Bu? Tidak apa-apa. Yang penting kan saya bisa melihat kalau medianya ini benar-benar bisa dijalankan. Oh siap-siap Bu. Terima Mm-mm. kasih. Ya, karena ternyata banyak yang menggunakan video atau media punya orang lain. Nah, kemudian ketika ditanya ini bagaimana cara menjalankannya gitu ya, tidak bisa jalankan. Ternyata bukan bukan buatan sendiri. Padahal tidak apa-apa, medianya sederhana, yang penting buatan sendiri, kita bisa menjelaskan, itu kan lebih enak ya. Oke. Bu, gimana kalau misalkan produk hasil akhir saya hanya Canva? Nah, kemarin ada yang nanya kayak gitu tuh. Oke, kita coba buka Canva deh nih. Nah iya Bu, gimana Hmm. kalau hasil akhirnya Mm-mm. medianya itu Canva Code tuh. Oh, Canva Code. Ya Jadi sudah, di screen record aja atau sama tadi dipaparkan di depan kelas. oh jadi misalkan tutorial cara membuat Canva Code, contohnya Nah, cara brainstorming ya. Saya tuh brainstorming mm-mm. menggunakan Canva Code. Bukan ke membuat sih Pak, lebih menggunakannya aja, penggunaan aja. Kalau kalau membuat kan udah dibuat nih, kan nggak mungkin buat ulang kan? Oh iya, siap. Nah, berarti itu medianya Bapak publis ya, dipublikasi, lalu dicoba dimainkan sebagai pengguna. Oke, Oke, siap, siap. nangkep? Siap. Siap, siap, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sami-sami. Screen record aja kalau misalkan pakai Zoom itu gratis ya 30 menit teman-teman silakan.
Kalau mau direkamin sama saya sekarang juga boleh. Ayo, ada yang mau? Ada yang mau saya rekamin sekarang? Jadi beres web Oh, udah selesai. saya cek dulu nih di ininya, Boleh. Bu. Tapi saya laptopnya nggak bisa open cam, Bu. Nggak bisa? Nggak Di bisa ini aja. ini webcamnya. Oh, nggak bisa webcam. Kemarin ada juga yang medianya sederhana sekali, jadi bisa direkam layar pakai HP. Enak nggak apa-apa, direkam layar pakai HP juga kan nanti ujung-ujungnya jadi video ya. Nah dari video itu ternyata dia cuma 1 menit gitu, 1 menit dan bentuknya potret. Nah berarti bisa dia masukin ke Reels Instagram, selesai. Tinggal di copy linknya ke tugas. Oh, Oke, sambil kita ceki-ceki di sini. Ada siapa saja ini di sini? Bu Adila ada nih ya. Eh. Adila Putri ada. Anggi ini siapa ya? Anggi. Oh, Anggi yang tadi susah masuk ya? Iya, Bu, baru Wah, bisa masuk. alhamdulillah. Ada kendala nggak Bu selama ini? Ada yang masih Ah, dihubungin? bingung buat videonya sih, Bu. Kalau Canva aja boleh nggak sih, Bu? Boleh Canva kalau misalkan Canvanya di apa? Dijadikan video juga boleh. Mm-mm. Kalau selama kita udah yakin nih, udah yakin Canva kita udah ada kuisnya, materinya udah lengkap, sudah wah ini mau udah interaktif banget ya udah ekspor aja jadi MP4. Nggak jadi MP4 juga nggak apa-apa ya teman-teman bisa dipublish jadi site atau Canva Canva apa nih? Canva presentation itu. Nah, itu Mau juga nggak Canva PowerPoint boleh, Bu? boleh silakan. Oh, baik-baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sami-sami. Nih Putu Ciptarini nggak ada. Oh kemarin ya. Ya, teman-teman ada ini ya. Saya on ke semua bisa absen mandiri juga. Silakan kalau ada yang mau absen mandiri. Oh, ini Pak Maskur kemarin ya. Oh, hari ini juga datang. Pak Maskur gimana Pak Maskur? Apa yang mau direkam? Itu Nurjana. Itu Ibu, kalau kemarin kan sudah sempat nanya juga baik WA pribadi itu kemarin Ibu. Heeh. Gimana? Sudah aman Jadi tapi ya? kemarin itu mau buat Hmm? sesuai ya aman sih Bu. Hmm. Berarti kalau yang pertanyaannya saya, kalau misalkan itu nggak dipraktekkan ke murid-murid, kalau Hmm. kayak Pak siapa itu Bu tadi yang di video Bagus, itu Bu, bagus. berarti cukup seperti itu nggak Bu? Tidak apa-apa. Nggak bagus. Ha-ha. Tidak apa-apa. Di record aja, di record Oke. berarti Bu. Yes, direcord saja. Direcord saja cukup. Kan kita melihat apakah benar ini media bisa digunakan atau tidak. Kan banyak juga ternyata cuma prototype. Prototipenya bikin dari AI. Medianya nggak ada. Ada yang seperti itu Pak ternyata. Gitu Oh itu. nggak Bu, Oh. nggak.
Nah, sama Iya, seperti Bu. yang ya produksi medianya menggunakan Canva ya. Jadi diharapkan memang ada sentuhan-sentuhan editan dari kita. Jangan plek ketiplek langsung ngambil PowerPoint sapi, sesapi-sapinya semuanya diambil. Silakan ditambahkan sentuhan-sentuhan kita. Misalkan ada ya tadi ya kalau mau dibikin video boleh, ada perkenalannya. Tinggal effort sedikit saja. Yang pastinya kalaupun nanti hasil Oke, akhirnya siap. ya hasil akhirnya Canva aja gitu ya, site link Canva site, terus tidak dipaparkan, tidak dijelaskan ulang bagaimana cara penggunaannya, ya pasti bobotnya akan berbeda ya dengan yang lebih effort merekam layar atau lebih effort menyajikan langsung di kelas gitu. Nilainya mah pasti bagus, cuman tidak sesempurna Pak Agus gitu atau Bu siapa nih Bu Neng Ila gitu. Jadi dimaksimalkan saja teman-teman. Oke, siap, Ibu. Oke, Makasih, Bu. sami-sami. Ada lagi Bapak Ibu? Malam minggu ini? Khusus dengan anak-anak yang normal. Iya, iya Bu. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada, siapa ini? Oh, oh. Sudah ini 1 jam sih, lumayan. Mana ini nggak ada yang mana nih? Siapa nih yang ngomong nih? Oh, tidak ada ya? Oke, teman-teman silakan kalau mau on cam kita apa namanya? Screen. Eh, Hah? Ibu, Iya, iya, iya. saya mau tanya. Silakan. Eh, Semisal saya mau buat tugas 3, tapi Mm-mm. di tugas 2-nya saya ada kayak revisi-revisi, jadi kayak ya nggak begitu sama sama tugas 2-nya ya gimana ya Bu? Nggak begitu sama itu langsung beda Maksudnya tema. kayak Gimana? bukan sih kayak mungkin entah lebih diringkas atau gimana gitu Bu. Kalau untuk penyempurnaan tidak apa-apa, silakan dibuat ya paling maksimal aja, dimaksimalkan. Oh dimaksimalkan aja. Ya, Tapi untuk nggak harus sama sama tugas 2-nya gitu Bu, tugas 3-nya. nggak harus samanya gimana nih, beda banget sama gimana? Maksudnya kan pasti ada yang kayak yang dibedakan mungkin pas dalam pengerjaannya itu ada beberapa yang ditambahkan atau bagaimana itu boleh nggak ya Bu? Boleh, boleh, boleh. Kan tugas 2 kan kemarin baru screenshot aja ya, terus ternyata aduh berubah pikiran nih. Iya betul Bu. Tadinya screenshotnya pink, jadinya maunya hijau gitu ya. Iya Itu betul. nggak apa-apa. Yang penting Oh nggak apa-apa ya Bu ya. nggak keluar dari tema besar ya. Kalau misalkan tema besarnya Oh memang mau ngajarin sapi, tahu-tahu berubah jadi harimau. iya 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 Bu. Nah, itu baru yang diulang semua. Oke. Kalau diulang semua berarti submit lagi gitu ya Bu ya? Nanti digabung aja dari tugas 1, 2, 3 disubmit ulang di Oh, tugas 3. oh begitu. Baik baik Bu. Makasih Bu. Mm-mm. Sami-sami. Bu Jumiati aman, Bu Jumiati? Oke, insya Allah aman Bunda. Alhamdulillah. Tapi itu kan saya sudah proses pembuatan video. Lah, itu saya pakai Canva. Oke. Itu sudah ada perkenalan, terus media pelajaran sama sudah saya jadikan satu. Itu rencananya mau saya simulasikan ke anak-anak. Bagus. Jadi Jadi nanti, itunya jadi yang simulasi itu ditaruh di nomor 1 itu, ngoten Bunda. betul, betul. Yang nomor 2 boleh dimasukkan link Canva-nya. Oke. Oke. Ya, terima kasih Bunda. Oke, sama-sama Ibu. Ada lagi teman-teman? Nih Kak Anggi udah persiapan mau malam mingguan soalnya nih.
Sama Kak Adila. Kak Adila mau malam mingguan kemana Kak Adila? Kalau sudah kita boleh on cam teman-teman untuk dokumentasi ya. Oh ada Bu Indah. Oh iya Pak Yusdi nggak bisa on cam ya. Iya ya Bu, mohon maaf ya. Iya tidak apa-apa. Ada lagi yang kita tunggu masih menggunakan mukena cari bergo. Oke, Bu Linda, Bu Nabila. Oh, wah masih di jalan Bu Sali. Oke ya. Pak Maskur kayaknya mau on ya. Sebentar. Oh iya betul Pak Maskur on. Pakai handphone aja deh. Salah. Oke teman-teman. Kurang ini. 1, 2, 3. Capture. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sukses ya untuk UASnya. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Amin, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Amin, saya terima mohon kasih. maaf ya jika banyak kekurangan selama menemani teman-teman di 1 semester ini. Mohon dimaafkan. Sama sekali Siap. tidak, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih bimbingannya, Ibu. Ya, lancar-lancar ya semuanya ya. Silakan kalau mau lihat. Ya, Bu. Izin live ya, Bu. Terima kasih, Izin live, teman-teman. Bu. Semangat. Terima kasih. Izin live, Bu. Assalamualaikum. Makasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat love nih.